Sama sing mulai kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kami di di sini sini dari dari kelompok kelompok dua 2 akan akan mempresentasikan mempresentasikan eh, eh, tugas tugas untuk untuk modul modul satu satu dan dan modul modul 2 2 basis basis data data kelas kelas B. B. Mungkin Mungkin untuk untuk awal awal kami kami perkenalan perkenalan dulu dulu dari dari saya saya Gansar Gansar Wetananda Wetananda Dilova, NIM NIM 2224 2224 10 10 10 10 10 30. 30. Ya, perkenalkan nama saya Yanuari Muhammad Adimanda dengan NIM 2224 10 10 10 94. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Bagaskara Surya Praditya dengan NIM 2224 10 10 10 90. Oke, lanjut. Jadi di modul satu ini terdapat studi kasus bengkel AHAS 06488 Honda Jaya Raya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari apa itu entitas, apa itu atribut dan macam-macam atribut dan yang selanjutnya yaitu relasi. Jadi entitas merupakan sebuah objek berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Objeknya dapat bersifat konkret maupun abstrak. Data konkret adalah sesuatu yang benar-benar ada atau dapat dirasakan oleh seseorang, sedangkan abstrak itu tidak berwujud. Yang selanjutnya ada atribut. Jadi setiap entitas itu memiliki atribut tersendiri yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Untuk jenisnya dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada atribut key, atribut yang unik dan berbeda, misalnya nomor induk kependudukan atau NIK, NIM, dan nomor pokok lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada atribut composite, atribut yang terdiri dari beberapa subatribut yang memiliki arti tertentu. Contohnya nama lengkap yang dipecah menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Yang selanjutnya ada atribut deviratif yang dihasilkan dari atribut atau relasi lain. Jadi atribut ini tidak wajib ditulis dalam diagram IR ataupun disimpan tidak perlu disimpan dalam database. Sebagai contoh derivatif atribut adalah usia, kelas, selisih harga, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada relasi. Jadi relasi itu hubungan antar entitas untuk menunjukkan adanya koneksi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Oke, lanjut di soal pertama yaitu identifikasi entiti dan atribut. Jadi yang pertama itu ada nah entiti bengkel. Entiti bengkel di sini termasuk dalam kategori benda nyata yang nantinya entiti bengkel ini menyimpan data yang dimiliki bengkel cabang AHAS. Seperti yang ada di studi kasus satu ini, yaitu bengkel cabang AHAS 06488. Yang selanjutnya alasan kenapa bengkel ini dijadikan entiti yaitu karena bengkel AHAS memiliki banyak cabang yang harus dicatat oleh bengkel pusat. Dan AHAS 06488 ini merupakan salah satu cabang dari bengkel AHAS pusat. Oleh karena itu, bengkel harus dijadikan salah satu entiti karena nantinya bakal menyimpan banyak data yang dimiliki oleh bengkel. Yang selanjutnya ada atribut. Atribut dari bengkel itu setelah kita analisis ada 4, yaitu nama cabang, ID bengkel AHAS, alamat, dan nomor telepon. Yang selanjutnya keterangan dari entity ini. Jadi entity bengkel ini digunakan untuk mempermudah proses identifikasi dan membedakan setiap bengkel cabang yang ada di suatu lokasi. Maksudnya di sini kan jadi entity bengkel ini biar mudah kan banyak sub bengkel di suatu lokasi itu pasti banyak sub bengkel. Jadi ada bengkel A, B, C, D. Jadi ini biar lebih mempermudah untuk mengklasifikasi satu persatu. Sedangkan untuk nama cabangnya itu cukup menjadi atribut karena tidak bisa berdiri sendiri sebagai entitas. Lanjut
di ya, yang selanjutnya yaitu ada entity pegawai. Jadi entity pegawai ini masuk ke dalam kategori benda nyata. Dan entity ini sebagai tempat menyimpan data mekanik. Alasan kenapa mekanik atau pegawai ini dijadikan entity karena data diri dari mekanik akan diperlukan oleh si pemilik bengkel dengan maksud untuk memudahkan pemantauan kinerja para mekanik AHA secara individu atau secara satu persatu. Jadi kan di suatu bengkel pasti tidak hanya terdapat satu pegawai atau mekanik gitu. Jadi kan misal bisa lebih dari 5 atau 8 orang gitu. Jadi agar bisa lebih mudah buat si pemilik AHAS untuk memantau satu persatu. Jadi yang selanjutnya, selain itu pencatatan dapat memudahkan proses servis kendaraan karena nantinya bakal ada pergantian shift pekerjaan. Bila mana di bengkel itu kan biasanya ada shift pekerjaan dari jam ini ke jam ini gitu. Jadi kalau ada entitas mekaniknya nanti bakal mempermudah. Yang selanjutnya ada atribut dari pegawai. Yang pertama ada nama, ID pegawai, dan nomor telepon pegawai. Yang selanjutnya ketika ada keterangan dari entiti pegawai ini, yaitu ketika ada kendaraan yang akan diservis, otomatis akan ada setidaknya satu mekanik yang akan menyervis kendaraan tersebut. Dengan tujuan untuk mempermudah kerja shift antar mekanik, maka mekanik dapat dijadikan sebagai entity. Sesuai yang saya jelaskan tadi, salah satu keuntungan dari mengambil pegawai atau mekanik sebagai entity yaitu supaya lebih mudah dalam proses pergantian atau shift saat pekerjaan berlangsung, pekerjaan servis berlangsung. Lanjut di entitas berikutnya yaitu ada entity kendaraan. Kendaraan di sini tergolong ke dalam kategori benda nyata yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data kendaraan yang akan diservis. Alasan kendaraan menjadi entity yaitu karena kendaraan merupakan salah satu objek utama dalam lingkup bengkel. Jadi di bengkel kita pasti menemukan kendaraan yang akan diservis. Dan kendaraan tersebut pasti memiliki spesifikasi yang berbeda satu sama lain. Misalnya dalam hari ini itu ada 50 kendaraan yang akan diservis. Nah, itu kan dari kendaraan 1, 2, 3, 4, 5 kan pasti berbeda. Mungkin ada yang sama, tapi kan pemiliknya juga berbeda dan mempunyai nomor ID kendaraan yang berbeda juga, mempunyai nomor polisi yang berbeda juga. Jadi maka dari itu kendaraan wajib dimasukkan ke dalam entity karena nantinya bakal banyak data yang akan dapat diolah untuk dengan tujuan mempermudah entah itu si admin ataupun si pemilik dari bengkel ini. Yang selanjutnya ada atributnya, ada 4, merek kendaraan, nomor polisi, tahun kendaraan, dan warna. Yang selanjutnya ada keterangan di sini, kendaraan perlu menjadi entity karena setiap kendaraan pasti memiliki spesifikasi yang berbeda satu sama lain, dan setidaknya satu kendaraan dimiliki oleh setidaknya satu pemilik kendaraan. Nah, di sini kan ada orang kan pasti tidak bisa saja orang itu punya lebih dari satu kendaraan gitu, dan bisa di-servis secara bersamaan. Sedangkan pemilik kendaraan tidak perlu dijadikan atribut dikarenakan sudah menjadi entity tersendiri. Dan selanjutnya ada entity barang. Entity barang ini termasuk ke dalam kategori benda nyata. Deskripsi dari barang ini yaitu untuk menyimpan data parts yang ada di bengkel. Alasan barang dijadikan entity yaitu karena ketika ada parts yang masuk dari gudang, ketika bengkel itu kalau bahasanya itu pulaan, jadi kan banyak part yang harus dicatat gitu. Selain itu, dengan tujuan untuk agar data tersimpan secara rapi dan terstruktur sehingga nantinya akan mempermudah proses pencatatan. Atribut dari barang ini setelah kita analisis ada 4, yaitu jenis barang, nama barang, harga barang, dan stok barang. Yang selanjutnya ada keterangan setiap part memiliki spesifikasi yang berbeda. Ya, di dalam satu bengkel kan pasti banyak tersedia part-part atau barang-barang yang berbeda-beda gitu. Jadi
ketika mencatat penjualan parts, perlu adanya atribut seperti kode, nama, stok, dan harga jual. Entity barang ini dibuat agar proses pencatatan dan pengelolaan data dapat lebih mudah. Yang selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan ini masuk ke dalam kategori benda nyata. Entity pelanggan ini berfungsi untuk menyimpan data pelanggan yang sedang melakukan servis kendaraan. Alasan pelanggan ini dijadikan entity, yaitu dalam proses transaksi data diri pelanggan menjadi hal yang perlu dicatat. Jadi kan setiap pelanggan, misal di satu hari itu ada 5 pelanggan, kan itu setiap pelanggannya pasti berbeda gitu. Jadi ya, yang selanjutnya ada atribut, ada 4 atribut. Yang pertama nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, nomor polisi, dan ID pelanggan. Yang selanjutnya, entity pelanggan ini dibuat untuk mempermudah verifikasi kendaraan pelanggan yang akan atau sudah diservis. Di atribut nomor polisi kendaraan juga akan menjadi bukti saat pengambilan kendaraan. Atribut nomor telepon pelanggan akan dapat mempermudah admin bengkel untuk menghubungi pelanggan ketika kendaraan sudah selesai diservis. Kan misalnya kan kalau servis itu kan lama, jadi bisa ditinggal terus nanti kalau misal udah selesai itu bisa si admin bengkelnya ini bisa menghubungi si pelanggan ini agar bisa datang ke bengkel untuk mengambil kendaraannya gitu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Beta. Oke, selanjutnya adalah entity transaksi ya. Kategori entity transaksi ini termasuk abstrak atau peristiwa dengan deskripsi sebagai tempat penyimpanan data dalam transaksi servis kendaraan. Sementara itu, alasan transaksi ini dijadikan entity karena untuk mengetahui transaksi apa saja yang sudah dilakukan dalam proses servis kendaraan. Kemudian ada atribut ID kendaraan, tanggal transaksi, ID mekanik, nama mekanik, nomor faktur, ID bengkel, dan detail transaksi. Untuk keterangan sendiri, setiap transaksi memiliki detail transaksi yang berbeda, karena itu detail transaksi merupakan atribut dan juga merupakan entity. Jadi pada kasus-kasus servis kendaraan, pasti transaksi itu merupakan hal penting yang perlu dicatat, karena itu menjadi bukti apa saja kegiatan servis yang sudah dilakukan dan mungkin juga transaksi dalam pembelian part-part atau barang-barang yang dibutuhkan dalam proses servis kendaraan. Lanjut. Kemudian nama entity detail transaksi. Kategori sama seperti tadi yaitu abstrak dan juga peristiwa. Untuk deskripsi dari entity ini yaitu untuk menyimpan data yang mengenai detail pembelian dan transaksi pelanggan. Untuk alasan kenapa transaksi ini dijadikan entity yaitu untuk menghindari terjadinya multi value oleh entity transaksi. Karena detail transaksi lebih berfokus pada tanggal pembelian, harga total, harga diskon, ID barang dibeli, dan lain-lain. Jadi kenapa detail transaksi ini dijadikan entity baru, yaitu tadi untuk menghindari terjadinya multi value dengan transaksi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian untuk atribut sendiri ada jumlah barang, kemudian kode parts atau kode barang, nama parts atau nama barang, harga, total harga, potongan harga, serta nomor polisi kendaraan. Untuk keterangan sendiri, entity ini merupakan lipatan hasil. Kemudian untuk atribut detail transaksi itu ada jumlah barang, kode parts atau kode barang, nama parts atau nama barang, harga barang, total harga, potongan harga, dan juga nomor polisi kendaraan. Untuk keterangannya sendiri, entity ini merupakan entity yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap detail transaksi pelanggan AHAS
entity ini dibuat agar proses pengelolaan data lebih mudah. Jadi untuk detail transaksi ini sudah dijelaskan berfokus pada tanggal pembelian. Jadi kan pada bon atau struk kita servis kendaraan itu kan dicatat tanggalnya ya, agar kita tahu mungkin untuk servis berikutnya itu tanggal berapa dan lain sebagainya. Lanjut. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas soal 2 yaitu mengenai multi value atribut dan redundant atribut. Lanjut. Jadi sebelum masuk ke sini saya akan jelaskan terlebih dahulu yang untuk multi value atribut itu adalah atribut atau sekelompok atribut yang berisi sebuah entity yang bisa menampung banyak nilai. Multi value atribut ini bisa dikeluarkan jadi entity dan berdiri menjadi entity sendiri. Contohnya pada kasus tadi transaksi dan juga detail transaksi. Kemudian untuk redundansi data adalah duplikasi data dalam beberapa file data sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Yang pertama untuk multi value dan redundant adalah detail transaksi. Sudah saya jelaskan tadi kenapa ini termasuk multi value ya, karena tadi menghindari terjadinya multi value yang ada pada transaksi. Jadi disebut identifikasi multi value dan redundant. Kategori sama seperti tadi, abstrak atau peristiwa, deskripsi, dan sampai keterangan sama seperti di slide-slide yang tadi. Lanjut. Kemudian yang kedua, dari multi value, atribut, dan redundant atribut adalah jenis barang. Kategori ini merupakan abstrak atau peristiwa dengan deskripsi untuk menyimpan data detail jenis barang yang dibeli oleh pelanggan yang melakukan servis di AHAS atau gerai AHAS. Alasan dijadikan entity karena untuk menghindari terjadinya multi value atribut oleh entity barang, karena jenis barang lebih berfokus pada ID barang. Oleh karena itu, jenis barang dicatat sebagai entity sendiri untuk memudahkan dalam proses pengolahan data. Untuk atribut sendiri ada 3, nama barang, deskripsi, dan juga kode barang. Kemudian keterangannya adalah entity ini merupakan entity yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap detail jenis barang yang dipilih oleh pelanggan AHAS. Entity ini dibuat agar proses pengelolaan data penjualan dapat lebih mudah. Jadi yang dijelaskan oleh Mada tadi kan barang di suatu gerai, contohnya AHAS itu kan beragam. Jadi pencatatan terperinci barang-barang yang dibeli oleh pelanggan itu lebih memudahkan pegawai atau pemilik AHAS untuk bisa mendata mungkin barang-barang apa saja yang sudah terjual. Lanjut. Yang ketiga adalah identifikasi atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity. Jadi untuk identifikasi atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity itu biasanya berlaku pada relasi many to many, di mana banyak data pada sebuah tabel memiliki relasi ke banyak data juga pada tabel yang lainnya. Pada kasusnya itu seperti peminjaman buku siswa itu kan ada siswa yang minjamnya satu buku, ada siswa yang minjamnya lebih dari satu buku. Nah itu salah satu contoh untuk relasi many. Jadi dalam kasus bengkel ini identifikasi atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity adalah harga. Entitinya barang. Alasan tidak dijadikan atribut di entity terkait karena harga merupakan atribut yang sewaktu-waktu dapat berubah. Oleh karena itu harga tidak dapat dimasukkan ke dalam atribut barang agar memudahkan proses penjualan. Jadi kita pasti tahu ya dalam penjualan dari segi apapun, dalam bidang apapun, harga itu tidak bisa diperkirakan. Jadi kenapa ini tidak dicatat dalam entity ya? Agar tujuan memudahkan pendataan. Karena sekali lagi harga itu tidak bisa terpatok atau harganya itu saja. Lanjut.
Kemudian adalah primary UID dan secondary UID. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya, untuk primary UID itu adalah variabel yang tetap, yang tidak bisa diubah-ubah lagi dengan ciri khas tertentu. Pada kasusnya itu kayak warga Indonesia kan punya NIK ya, itu udah pasti tidak bisa diubah-ubah lagi. Udah tetap sampai ya nanti. Kemudian untuk secondary ID itu untuk mengidentifikasi variabel lain, namun hanya sebagai opsi kedua setelah primary UID. Jadi primary UID itu opsi pertama. Kemudian di situ juga ada tabel artificial and natural. Jadi untuk artificial itu kita menambahkan sendiri data yang nantinya akan terdata di database. Jadi untuk artificial itu kita menambahkan data sendiri. Sementara natural itu sudah datanya ada sendiri sejak awal. Untuk yang pertama adalah bengkel. Daftar UID-nya adalah ID bengkel. Ini termasuk artificial ya. Karena pada BON tadi tidak ada permisalan saja, karena bengkel itu kan banyak, khususnya AHAS. Jadi mungkin AHAS 01, AHAS 02 hanya untuk membedakan saja. Termasuk primary karena itu sudah ada. Kemudian adalah pegawai. ID pegawai untuk artificial atau naturalnya adalah artificial. Contohkan seperti tadi juga, pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3. Untuk primary atau secondary-nya termasuk primary. Kemudian kendaraan. Untuk daftar UID pertama adalah nomor polisi, artificial, dan primary. Kemudian yang kedua adalah nomor telepon pegawai, itu bersifat natural dan secondary. Yang selanjutnya adalah barang ya. Yang pertama daftar UID-nya itu ID barang, bersifat natural karena sudah ada datanya ya dari yang jual, pemasok utamanya, dan termasuk data primary, karena tidak bisa berubah-ubah. Kemudian adalah pelanggan. Yang pertama daftar UID-nya adalah ID pelanggan, bersifat artificial ya, karena dalam pendataan transaksi itu kan kita hanya membuatlah pelanggan 1, pelanggan 2 hanya untuk memudahkan sekali lagi dalam proses transaksi. Kemudian bersifat primary atau tidak bisa diubah-ubah, karena ya satu pelanggan juga servisnya ya motor itu. Nggak mungkin satu pelanggan itu servis motornya orang lain, ya agak aneh juga. Kemudian yang kedua adalah daftar UID nomor telepon pelanggan. Ini bersifat natural ya, karena ya asli dari pelanggannya juga, namun bersifat secondary. Kemudian adalah transaksi. Yang pertama daftar UID, ID transaksi, bersifat artificial, kemudian bersifat juga primary. Yang nomor 2 untuk daftar UID-nya adalah nomor faktur, bersifat natural ya. Diketahui sendiri kalau nomor faktur itu kayak contohnya kasus bengkel tadi 05100324 itu sudah asli ya dari gerai AHAS-nya sendiri. Kemudian untuk sifatnya bersifat secondary. Yang terakhir adalah detail transaksi. Untuk daftar UID pertama adalah ID detail transaksi. Ini bersifat artificial untuk pertama, dan sifat yang kedua adalah primary, karena udah nggak bisa diubah lagi. Kemudian daftar UID yang kedua adalah ID barang, bersifat natural sekali lagi karena udah ada datanya. Kemudian sifat selanjutnya adalah secondary. Lanjut. Nah, ini akan diterangkan lebih lanjut oleh teman saya, Mada. Ya, yang selanjutnya yaitu ada primary UID dan secondary UID. Jadi di sini kan ada data, ada entity-entity mulai dari bengkel, barang, jenis barang,
pegawai, kendaraan, pelanggan, transaksi, dan detail transaksi. Jadi barang dan bengkel kan punya relationship, punya hubungan. Jadi kan di bengkel itu pasti ada barang. Bengkel dengan jenis barang itu di bengkel kan pasti ada, di bengkel ahas tadi kan pasti pasti ya, jadi ya yang selanjutnya ada primary UID dan secondary UID. Jadi ya yang ditandai hitam-hitam ini itu memiliki relationship atau hubungan. Misalnya di sini barang dengan jenis barang. Barang sendiri kan pasti memiliki beberapa tipe, beberapa keunikan gitu. Jadi barang kan ya memiliki beberapa jenis. Yang selanjutnya ada bengkel dengan detail transaksi. Di bengkel ahas tadi kan ada transaksi di sana. Nantinya kan si pelanggan itu pasti mendapatkan detail transaksinya yang termasuk di relationship. Yang selanjutnya ada barang dan detail transaksi. Nah, di detail transaksi itu nantinya bakal bakal tertulis barang-barang, detail-detail barang yang dibeli oleh si pelanggan. Yang selanjutnya ada pegawai dan transaksi. Si pegawai ini nantinya kan ada seperti admin gitu di di bengkel ahas yang nantinya bakal mencatat transaksi si pelanggan. Yang selanjutnya kendaraan dan pelanggan. Jadi kendaraan ini kan dimiliki oleh pelanggan. Nantinya si pelanggan ini kan menservis kendaraannya ini ke ahas. Yang selanjutnya ada kendaraan dan transaksi. Kendaraan ini memiliki relationship juga dengan transaksi, yaitu ketika transaksi ketika ketika kita menyervis kendaraan, nantinya kan bakal terjadi transaksi di bengkel tersebut. Yang terakhir ada transaksi dan detail transaksi. Jadi setiap transaksi kan pasti ada detail-detailnya gitu. Misalnya si A membeli barang barang A, spare part B, barang B, spare part A, itu nanti bakal tertulis di detail transaksi. Oke, yang selanjutnya itu di modul 2, soal nomor 2 yaitu study case bengkel. Tetap study case-nya seperti di modul pertama. Jadi di sini kita harus memberi nama relationship antara entity-entity bengkel ahas. Di sini yang pertama ada jenis barang dan barang. Jadi jenis barang itu terdapat menjadi menjadi bagian dari barang. Kan barang memiliki banyak jenis. Yang selanjutnya barang memuat jenis barang. Eh, Seperti yang pertama tadi, barang kan memiliki banyak jenis yang terdapat di bengkel ahas tersebut. Yang selanjutnya ada detail transaksi dengan barang. Jadi detail transaksi itu memuat barang. Memuat di sini itu artinya kan detail transaksi itu di detail transaksi kan ada barang apa aja yang dibeli oleh si pelanggan. Yang selanjutnya barang dengan detail transaksi sama, tetapi di sini dibalik barang dimuat oleh detail transaksi. Penjelasannya sama dengan yang pertama tadi. Untuk yang ketiga transaksi dan pegawai. Jadi transaksi itu dimuat oleh pegawai. Pegawai di sana kan tugasnya untuk memuat transaksi apa saja dan mencatat transaksi apa aja yang ada. Yang selanjutnya ada transaksi dengan kendaraan. Transaksi juga memuat detail-detail data dari kendaraan. Kendaraan yang dimaksud di sini yaitu kendaraan yang akan diservis oleh si pelanggan. Di sini ada juga pelanggan memiliki kendaraan. Pelanggan relationship dengan kendaraan. Di sini itu artinya memiliki si pelanggan kan pasti membawa kendaraan ke bengkelnya. Jadi relationship-nya itu kendaraan itu dimiliki
oleh si pelanggan. Mungkin itu aja untuk beri nama relationship. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bagaskara. Oke, yang selanjutnya adalah optionally entity yang terlibat. Mungkin next. Pertama-tama aku akan menjelaskan apa itu optional entity ya. Optional entity sendiri adalah jenis entitas atau objek yang tidak harus selalu ada dalam sebuah sistem atau struktur data. Optional entity sendiri memiliki hubungan dengan entity lainnya dan dapat memiliki atribut sendiri, seperti pada umumnya. Namun perbedaannya adalah optional entity tidak selalu diperlukan untuk mengidentifikasi atau merepresentasikan data yang terkait dengannya. Selanjutnya adalah optional entity yang terlibat. Yang pertama adalah relationship barang dengan jenis barang. Optionality barang wajib, karena setiap barang harus terdiri dari setiap jenis untuk memudahkan klasifikasi barang. Saat akan menambah data barang, wajib tambah data jenis barang juga. Optionality jenis barang tidak wajib, karena ada kemungkinan stok jenis barang tidak tersedia stoknya. Jadi dalam optionality jenis barang ini tidak wajib ya, karena yang seperti tadi mungkin salah satu jenis barang stoknya itu sedang tidak ada. Yang kedua adalah relationship barang dengan detail transaksi. Optionality barang tidak wajib. Untuk memasukkan data barang, detail transaksi tidak diperlukan. Optionality detail transaksi merupakan hal wajib, karena saat memasukkan data barang, jumlah dan detail barang yang dibeli oleh pelanggan harus dicantumkan. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3 adalah relationship kendaraan dengan pelanggan. Optionality kendaraan tidak wajib. Data dari kendaraan harus dimasukkan ke data customer pemilik kendaraan. Optionality pelanggan tidak wajib. Data pelanggan merupakan entiti tersendiri. Dalam entiti customer hanya diperlukan ID kendaraan. Yang keempat adalah relationship pegawai dengan transaksi. Optionality mekanik tidak wajib. Untuk memasukkan data dari entiti mekanik, data transaksi tidak perlu dimasukkan. Selanjutnya, optionality transaksi merupakan hal wajib ketika memasukkan data transaksi dan data mekanik yang sedang bertugas. Selanjutnya adalah nomor 5. Nomor 5 merupakan relationship kendaraan dengan transaksi. Optionality kendaraan tidak wajib. Data transaksi tidak perlu dimasukkan dalam data kendaraan. Optionality transaksi merupakan hal wajib. Data kendaraan perlu dimasukkan ke data transaksi. Nomor 6, relationship transaksi dengan detail transaksi. Optionality transaksi adalah tidak wajib. Ketika memasukkan data transaksi, data detail transaksi tidak diperlukan. Optionality detail transaksi adalah hal wajib. Data transaksi dibutuhkan untuk dicatat pada detail transaksi. Cardinality entity yang terlibat. Selanjutnya. Stop. Yang selanjutnya adalah cardinality entity. Mungkin aku akan menjelaskan sedikit ya. Cardinality dalam sistem adalah sebuah Yang selanjutnya adalah cardinality. Cardinality sendiri mendefinisikan jumlah entitas atau baris data dalam satu tabel yang dapat terhubung ke entitas atau baris data dalam tabel lainnya. Cardinality sendiri ada 3 umumnya yang digunakan dalam sistem basis data. Yang pertama adalah one to one, yang kedua one to many, dan yang ketiga many to many. Cardinality barang jenis barang. Instance barang. Suatu instance barang berasosiasi hanya dengan satu instance barang. Instance jenis barang.
Satu instance jenis barang berasosiasi hanya dengan satu atau lebih barang. Contohnya, jenis barang yaitu oli bisa berasosiasi dengan barang yang memiliki nama merek oli lebih dari satu. One to many. One di sisi jenis barang, atau satu jenis barang bisa diisi oleh banyak barang. Selanjutnya adalah kardinality barang, detail transaksi. Instance barang, satu instance barang berasosiasi dengan satu instance detail transaksi. Instance detail transaksi, satu instance detail transaksi berasosiasi dengan satu atau lebih instance barang. Hal ini merupakan one to many. One di sisi jenis barang, many diisi detail transaksi karena ketika transaksi berlangsung bisa mengambil beberapa kata dari barang. Sedangkan data barang belum tentu akan termuat dikarenakan tidak sedang mengalami transaksi. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah cardinality pegawai transaksi. Instance mekanik. Satu instance mekanik berasosiasi dengan satu atau lebih instance transaksi. Instance transaksi, satu instance transaksi berasosiasi hanya dengan satu instance mekanik. Dari sini termasuk ke dalam one to many. One di sisi transaksi, many di sisi mekanik. Setiap akan melakukan transaksi, maka harus mengambil UID dari entity mekanik. Selanjutnya, cardinality kendaraan dengan customer. Instance kendaraan. Satu instance kendaraan berasosiasi hanya dengan satu instance customer. Instance customer, satu instance pelanggan berasosiasi dengan satu atau lebih instance kendaraan yang merupakan one to many. Karena setiap customer bisa saja memiliki lebih dari satu kendaraan, dan pada database nanti, pada entity kendaraan perlu menambah UID dari entity kendaraan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah cardinality kendaraan dengan transaksi. Instance kendaraan. Satu instance kendaraan berasosiasi hanya dengan satu instance transaksi. Instance detail transaksi. Satu instance detail transaksi berasosiasi dengan satu instance kendaraan, di mana hal tersebut merupakan one to one. Setiap detail transaksi pastinya hanya akan memuat satu data dari entity kendaraan, sedangkan kendaraan yang lainnya akan dimuat pada entity detail transaksi yang berbeda. Selanjutnya adalah cardinality kendaraan dengan detail transaksi. Instance transaksi. Satu instance transaksi berasosiasi dengan satu instance detail transaksi. Instance detail transaksi. Satu instance detail transaksi berasosiasi dengan banyak instance transaksi, di mana hal tersebut merupakan one to many. One di sisi transaksi, many di sisi mekanik. Setiap akan melakukan transaksi, maka harus mengambil UID dari entity mekanik. Jadi di sini kita akan membahas tentang ERD, ya, bisa dilihat untuk tabel-tabel dalam ERD topik bengkel sebagai berikut. Mungkin lanjut. Kemudian adalah membaca relationship menggunakan ERDIS. Jadi untuk selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang dan jenis barang. Untuk barang itu setiap variabel barang harus dan mempunyai setidaknya satu jenis barang. Kemudian untuk jenis barang sendiri, setiap variabel satu jenis barang bisa dimiliki oleh satu atau lebih barang. Yang kedua adalah relationship antara barang dan detail transaksi. Untuk barang, setiap satu variabel barang bisa dimuat dalam satu atau lebih untuk variabel detail transaksi. Yang kedua, untuk detail transaksi, setiap satu instance detail transaksi hanya bisa memuat satu variabel barang. Yang ketiga, relationship antara pegawai dan transaksi. Untuk pegawai sendiri, setiap satu pegawai bisa dimuat satu atau lebih dalam transaksi. Kemudian untuk transaksi, satu data transaksi hanya bisa dimuat oleh satu data pegawai. Yang keempat,
Relationship antara kendaraan dan juga pelanggan. Untuk kendaraan sendiri, setiap satu variabel kendaraan harus dan hanya memiliki satu pelanggan. Untuk pelanggan, setiap satu customer bisa memiliki satu atau lebih kendaraan yang diservis. Yang kelima adalah relationship antara kendaraan dan transaksi. Untuk kendaraan sendiri, setiap satu kendaraan harus ada pada satu transaksi. Untuk transaksi sendiri, satu transaksi hanya akan memuat satu kendaraan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, transaksi dengan detail transaksi. Untuk transaksi sendiri, setiap satu transaksi bisa dimuat dalam beberapa detail transaksi. Sementara detail transaksi, setiap satu detail transaksi hanya dan bisa memuat satu tanggal transaksi saja. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya mewakili teman saya Bagas dan juga Mada mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.